Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan saya Al-Fakir Ahmad Samsuri. Kali ini kita akan membahas tentang rukun salat di dalam kitab Safinatun Najah, yang sebelumnya kita telah membahas tentang syarat sahnya salat di dalam kitab yang sama. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa barakatihi bidarin amin. Faslun ay haza faslun. Arkanus sholati sab'ata asyar. Kan, rukun salat itu ada 17 macam. Yang pertama mah al-awwalun niyat. Pertama adalah niat. Segala sesuatu kalau tidak ada niat maka tidak sah salatnya. Mau puasa kayak Ramadan tetap pakai niat. Salat pakai niat. Tanpa niat kita tidak bisa salatnya. Nah, innamal a'malu binniyat. Itu yang pertama, niat. Yang kedua apa? Afani takbiratul ihram. Yang kedua takbiratul ihram, Allahu akbar. Ketika Allahu akbar dibarengin dengan niat di dalam qalbu, dalam hati kita. Ya. Saya niat salat maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Saya salat maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala, itu sah salatnya. Ya kan? Melengkap lagi ya, saya niat salat maghrib 3 rakaat makmuman imam karena Allah Ta'ala, menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Ya, usul sunnatul maghribi salah rakaatin mustaqbil kiblat di adaan makmuman. Boleh lengkap. Atau saya niat salat maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala, secara makmuman karena Allah Ta'ala. Sudah sah salatnya. Selanjutnya apa? Asalisul qayamu al-qadiri bil fardi. Ya, berdiri ketika salat jika mampu. Jika tidak mampu untuk berdiri maka duduk salatnya. Kalau tidak mampu duduk ya tiduran. Gitu salatnya. Ya. Ini Allah kasih keringanan buat kita hamba-hambanya untuk melaksanakan ibadah salat. Dikasih rukhsah, keringanan. Selanjutnya apa? Ar-rabi'u qiraatul Fatihah. Yang keempat adalah membaca suratul Fatihah. Jadi membaca suratul Fatihah dalam salat itu menjadi sebuah rukun atau kewajiban untuk kita baca, untuk kita laksanakan. Tanpa membaca suratul Fatihah ketika salat, mau salat sunnah kayak mau salat wajib kayak, tidak sah salatnya. Kemudian selanjutnya al-khamisur ruku'. Yang kelima ada ruku'. Kan, ruku' wajib, rukun. Salat tanpa ruku' tidak sah salatnya. Ya. Selanjutnya apa? Asadisut tuma'ninatu fi. Kan, yang keenam adalah tuma'ninah. Tuma'ninah dalam salat. Tuma'ninah berhenti sejenak, diam sejenak, itu namanya tuma'ninah. Yang keenam. Selanjutnya apa? As-sabi'ul i'tidal. Yang ketujuh adalah i'tidal. I'tidal itu tegak lurus. Tegak lurus ketika sholat. Tanpa i'tidal sholatnya nggak sah. Kan? I'tidal. Selanjutnya apa? Atsaminut tuma'ninatu fihi. Nah, yang ke 8 di sini dikatakan tuma'ninah. Ya kan, tuma'ninah di dalam i'tidal. Tuma'ninah dalam i'tidal. Yang ke 8. Selanjutnya apa? At-tasi'u sujudu marrataini. Ya kan? Yang ketujuh di sini, yang selanjutnya ke at-tasi'u sujudu marrataini. Yang ke-9 sujud 2 kali. Salat sujud 2 kali. Ya kan? Sujud 2 kali. Kalau sujud sekali nggak sah salatnya. Ya kan? Mau salat sunnah ke mau salat wajib.
harus sujud 2 kali. Yang ke-10 apa? Al-asyiru tuma'ninatut fihi. Tuma'ninah setelah sujud, ya kan. Tuma'ninah di waktu sujud. Nah, tuma'ninah setelah sujud, ya kan. Tuma'ninah dalam salat itu ya, di waktu sujud. Selanjutnya apa? Al-hadiyah asyara. Yang ke-11 adalah al-hadiyah asyara julusu bainas sajdataini. Nah, yang ke-11 adalah duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Ya. Duduk di antara 2 sujud, ya kan. Di sini jelas ya. Ini fikih praktis ini sebenarnya. Enggak perlu jelasin secara rinci lagi. Ini rukun fi'liyah ini. Selanjutnya di sini dikatakan ats-tsaniyah asyar. Yang ke-12 adalah at-tuma'ninatu fihi. At-tuma'ninah di waktu sujud, di waktu duduk. Tuma'ninah di waktu duduk. Itu yang ke-12. Yang ke-13 ats-tsalitsah asyara at-tasyahhudul akhiru. Tasyahud akhir. Yang ke-11 ada, yang ke-13 adalah tasyahud akhir, ya kan. Kemudian at-tahiyatul, maksudnya begitu, barakatus, baca itu salatnya. Selanjutnya apa? Ar-rabi'u asyara. Yang ke-14 al-qu'udu fihi, ya kan. Al-qu'udu fihi duduk membaca tasyahud. Ya, setelah tasyahud akhir kita membaca tasyahud at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibah dan seterusnya, ya kan. Kemudian selanjutnya al-khamisu asyara as-salatu 'alan nabi bi, yang membaca salawat nabi. Ketika salat membaca tasyahud itu tanpa membaca salawat nabi tidak sah salatnya. Jadi ketika tasyahud harus membaca, ada kalimat bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika membaca tasyahud. Ya, kalau tanpa membaca salawat Nabi ketika tasyahud, maka salatnya tidak sah. Paham di sini? Selanjutnya apa? As-sadisa asyara. Assalamu. Yang ke-16 adalah membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nengok kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Itu rukun salat. Tanpa salam tidak sah salatnya. Salat wajib kayak salat sunnah gitu kan. Terakhir apa? As-sabi'a asyarat tartibu. Yang ke-17 itu tertib atau berurutan. Jadi sholat tanpa berurutan tidak sah sholatnya. Misalkan Allahu Akbar, langsung ruku, bangun baru baca Fatihah, itu nggak sah sholatnya. Itu namanya nggak tertib sholatnya, nggak berurutan. Jadi sholat itu harus berurutan atau tertib. Begitu juga wudu harus tertib berurutan. Kalau nggak berurutan nggak sah sholatnya. Ya, saya kira paham ya tentang fikih praktis ini ya, masih dasar ilmu fikih ini ya. Kenapa saya jelaskan? Karena mungkin masih ada di antara kita yang belum paham tentang fikih praktis ini kan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya khususnya buat al-fakir dan umumnya para kaum muslimin dan muslimat sekalian. Apabila kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan, kiranya para asatiz untuk meluruskannya. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.